Kerja keras Sinteyong dalam 4 tahun membangun skuad Garuda telah menunjukkan progres luar biasa, terutama dalam mendongkrak posisi klasemen peringkat FIFA Indonesia dengan kini menempati posisi ke-134 dunia. Itu merupakan peringkat tertinggi sejak terakhir kali Timnas Indonesia di tahun 1998 menempati ranking 76. Selain itu, Sinteyong juga berhasil meloloskan tim Merah Putih ke babak 16 besar Piala Asia. Pencapaian itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Dan terbaru, Sinteyong sukses memutus catatan Timnas Indonesia tak pernah menang di kandang Vietnam sejak 20 tahun yang lalu. Sementara itu, melihat capaian luar biasa yang ditunjukkan Sinteyong bersama Indonesia membuat sejumlah pelatih top dunia bahkan mulai mengakui kekuatan baru skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Sinteyong telah menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola Indonesia. Dengan visi taktis yang tajam dan dedikasi yang tak tergoyahkan, ia telah berhasil membawa kualitas Timnas Indonesia naik kelas. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda baru saja naik ke peringkat 134 FIFA. Itu merupakan peringkat tertinggi sejak terakhir kali Timnas Indonesia di tahun 1998 menempati ranking 76. Selain itu, Sinteyong juga berhasil meloloskan tim Merah Putih ke babak 16 besar Piala Asia. Pencapaian itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Terbaru, Sinteyong sukses memutus catatan Timnas Indonesia tak pernah menang di kandang Vietnam sejak 20 tahun silam. Menariknya, kemenangan yang diraih skuad Garuda asuhan Sinteyong sama dengan skor kemenangan terakhir di Stadion Maidin 20 tahun yang lalu, yakni 3-0. Semakin banyak pemain keturunan yang bergabung juga membuat Timnas Indonesia semakin ditakuti di kawasan Asia. Menariknya, mayoritas pemain di skuad Garuda adalah pemain muda yang masih berusia 23 tahun. Sementara itu, dengan melihat apa yang ditunjukkan oleh Sinteyong dalam membangun skuad Garuda hingga selevel dengan tim-tim besar di Asia, jelas menyedot perhatian dunia, termasuk para pelatih top yang kini menahkodai tim besar di Asia, seperti Jepang, Irak, hingga Australia. Tak sedikit dari mereka memberikan pujian besar kepada Sinteyong atas keberhasilannya dalam membangun skuad mewah Timnas Indonesia. Hajime Moriyasu yang berpengalaman membawa Jepang menang 4-1 atas Jerman hingga 6-1 kontra Yordania, tak segan memuji Sinteyong dan Timnas Indonesia asuhannya. Itu diucapkan Moriyasu setelah Jepang menang 3-1 atas Timnas Indonesia di match pamungkas grup D. Moriyasu angkat topi kepada Sinteyong. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sinteyong, ungkap Moriyasu dikutip dari Goal.com. Pelatih yang baru saja membawa Jepang lolos 8 besar Piala Asia 2023 setelah tumbang atas Iran, Moriyasu mengakui bahwa level Timnas Indonesia telah meningkat di bawah sentuhan Sinteyong. Dan dengan pernyataan ini, kinerja impresif Sinteyong dan Timnas Indonesia menjadi sorotan positif dalam kancah sepak bola internasional, menunjukkan bahwa mereka menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di masa depan. Sebelum akhirnya dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, Trouser mengacungkan jempol terhadap cara Timnas Indonesia membangkitkan skuadnya dari tidur panjang. Langkah yang ditempuh PSSI dengan membawa pulang pemain-pemain keturunan berkualitas A membuat Timnas Indonesia semakin sulit untuk ditaklukkan. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa cara untuk mengembangkan sistem sepak bola di dalam negeri dengan mengimpor pemain asing, kata Trouser. Terbaru, Vietnam terpaksa mengakui keperkasaan Timnas Indonesia di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menang di leg perdana di Stadion Gelora Bung Karno dengan skor 1-0. Sementara itu, pada leg kedua yang digelar di Stadion Maidin Hanoi, skuad asuhan Sinteyong mendapatkan amunisi baru dari pemain keturunan seperti Jae Itses, Tom Haye, Marten Pas, hingga Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan tersebut melengkapi skuad Garuda dari lini belakang hingga depan. Terbukti Timnas Indonesia menang telak 3-0 di Hanoi. 2 gol diantaranya dicetak oleh pemain debutan Jae Itses dan Ragnar Oratmangun.
Meski sudah 2 kali mengalahkan timnas Indonesia, pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan kedua di pertandingan perdana Grup D Piala Asia 2023. Namun pelatih asal Spanyol ini tak pernah mau meremehkan timnas Indonesia. Kala itu Jesus Casas menilai bahwa skuad Garuda maupun Irak memiliki karakteristik yang sama. Tak sampai di situ saja, Jesus Casas juga menyoroti para pemain abroad timnas Indonesia, terutama yang berkarir di Eropa. Menurutnya, para pemain tersebut menjadi kunci kebangkitan skuad Garuda saat ini. Apalagi terbaru Indonesia mendapatkan sejumlah amunisi baru para pemain grade A yang bermain di kompetisi top Eropa. Jelas pertandingan Irak versus Indonesia di GBK pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan semakin menarik untuk dinantikan karena Indonesia memiliki misi balas dendam usai dikalahkan Irak dengan skor 5-1. Meski berat, namun Indonesia akan memberikan yang terbaik. Irak dan Indonesia punya kemiripan karakteristik, katanya. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka meningkat akhir-akhir ini, ungkap Jesus Casas. Graham Arnold mengaku sempat kesulitan meski Australia menang 4-0 atas timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Jika saja mereka tidak efektif dalam memanfaatkan peluang, Australia bisa dipaksa pulang lebih cepat oleh skuad Garuda. Dikutip dari laman resmi AFC, Arnold menilai bahwa skuad Garuda sekarang memiliki fisik yang besar dan kuat. Kredit buat timnas Indonesia. Mereka menjadikannya sulit bagi kami. Secara fisik, mereka besar-besar dan kuat. Dan ini laga yang sulit. Tapi kualitas yang kami punya terlihat hari ini. Apa yang kami kerjakan di sesi latihan bekerja dengan baik, ungkap Graham Arnold dikutip dari Goal. Bahkan pada babak pertama di Piala Asia 2023 lalu, skuad Garuda sempat mengimbangi permainan Australia. Dan hal itu tidak terlepas dari kejelian Sintayong meracik pemain muda yang nantinya akan menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Dan saat ini Sintayong berkesempatan besar mencatatkan sejarah baru dengan membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka hanya membutuhkan 1 kemenangan saja untuk mengamankan 1 tiket ke Piala Asia 2027 serta membuka peluang bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi itulah saat para pelatih top dunia mengakui kinerja Sintayong bersama Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.